Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jumbo. Jumbo ini sebuah film yang fenomenal ya. Namanya juga Jumbo pasti fenomenal. Nah, film Jumbo itu menduduki peringkat pertama sebagai film Indonesia terlaris dalam sejarah perfilman Indonesia. Capaian prestisius ini diperoleh Jumbo dalam waktu hanya 63 hari penayangan. Menurut laman independen pencatat box office Indonesia, Cinepoint, film Jumbo secara statistik sudah memperoleh lebih dari 10.061.033 penonton per minggu. Angka itu merupakan capaian film KKN di Desa Penari tahun 2022 yang sempat lama bertengger sebagai film terlaris di tanah air. Nah, status Jumbo sebagai film Indonesia terlalu sepanjang masa juga dikonfirmasi oleh Visi Cinema. Lewat akun resminya di X, Visi Cinema adalah rumah produksi yang membidani film Jumbo. Di balik pujian tentang detail animanya yang bagus. Nah, ada yang mengatakan film ini ya memang nggak pernah sepi ya dari kritik. Emangnya di negeri ini apa sih yang nggak dikritik gitu ya? Iya, jadi seperti itu pemirsa. Nah, dikritik apakah karena memuat unsur hantu atau ini hanya soal bisnis di dunia hiburan? Ya, dikritik supaya ratingnya naik, view-nya naik gitu ya. Nah, ini ada apa di balik Jumbo ini? Kita akan bahasnya dengan Bung Rizky awal. Assalamualaikum Bung Rizky. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang dimanapun berada, teman-teman Hilafan News tetap semangat, tetap setia untuk menyebarkan nilai-nilai positif di tengah-tengah isu-isu negatif yang berkembang belakangan ini. Nah, Bung Rizky, kabar bagus ini ya. Ada film animasi Indonesia yang wow, dia dapat ah, penonton terbanyak di sepanjang masa gitu ya. Nggak main-main ini. Nah, kata netizen, pujian itu didapatkan salah satunya karena grafik animasi yang memukau. Bahkan ada yang membandingkannya dengan garapan Pixar, garapan Hollywood gitu ya. Nah, bagaimana respon Bung Rizky terhadap fenomena ini, Bung? Ya ini eh, satu sisi kita eh, menilai ada sisi eh, baik dalam arti kata perkembangan film itu tidak sekedar yang laris yang berbau mistis 90% ya 90% ya gitu. Artinya masyarakat ada sesuatu tayangan yang lain yang bisa dinikmati. Tapi uh, ketika ada suatu film yang beredar di Indonesia, maka memang perlu kita lihat apakah memang film ini bisa untuk layak untuk dinikmati oleh semua umur atau memang terbatas pada usia-usia tertentu. Ini perlu dicermati satu sisi gitu. Yang kedua, film Jumbo ini uh, untung saya hampir berpikir ini film gemoy ya gitu. Tapi ini kayaknya film film Jumbo ya yang sesuai dengan judulnya tentang bagaimana sikap sisi lain agar tidak ada bully di kalangan anak-anak gitu ya, dan itu menggambarkan bagaimana sisi Jumbo ini berbadan besar seringkali dibully oleh teman-temannya, tapi ada hal yang bisa sisi sisi lain yang bisa diangkat oleh Jumbo itu sendiri. uh, Menurut saya sebenarnya gini ya, ketika film ini dibuat dengan saya tidak akan membahas tentang dari sisi desain grafisnya ya, dari sisi visualnya ya. Tentu akan sangat berbeda dengan film-film karangan Hollywood dan juga Jepang anime dan segala macam. Ini film Indonesia berbentuk animasi yang cukup laris, kita acungin jempol. Tapi sisi lain yang perlu kita perhatikan adalah gini, apakah film ini memang layak untuk bisa ditonton semua umur? Itu yang harus kita tekankan gitu. Karena tidak semua umur itu bisa diberikan, meskipun animasi, dia layak untuk bisa diberikan tontonan. Nah, ini yang menjadi tanda bintangnya ya. Karena pesan-pesan yang disampaikan itu harusnya difilter ya. Lembaga sensor film itu kan cuma hanya memfilter porno atau tidaknya, atau berbau radikal atau tidaknya.
tapi tidak membahas apakah ini terkait dengan konten bahasa dewasa atau bahasa yang harus difilter untuk anak-anak. Kalau lembaga sensor film mengatakan ya udah ini lulus film saja gitu, tapi tidak berpikir apakah film ini layak untuk ditayangkan untuk semua umur atau memang terbatas gitu. Iya, Bung Rizky, di antara kritis netizen ini karena yang pertama Jumbo ini karakternya tidak empatik, gitu ya, egois. Kemudian ini kok ada scene di mana mereka membantu para setan. Setan kok dibantu kan gitu ya. Setahu saya setan itu nggak perlu bantuan ya. Dia sudah ada timnya sendiri. Nah, ini terlepas dari kritikan-kritikan ini kan kita ini bicara dalam konteks kita memandang film Jumbo ini dari segi anak-anak Bung ya. Tapi juga ada sisi yang nggak boleh kita lupakan bahwa ada orang tua yang menemani anak-anak. Nah, dari sisi itunya, Bung, dari sisi pendidikan, apakah film ini muatan pendidikannya memang sudah mencukupi, ya? Dan selanjutnya, kalau kita bicara pendidikan, kan kita nggak bisa lepas dari ajaran Islam ya. Apakah memang sesuai dengan ajaran Islam? Kalau memang enggak, ya gimana cara menyesuaikannya? Mungkin nanti ada Jumbo 2, Jumbo 3, Jumbo apa itu universe gitu ya mungkin. Silakan Bu. Ya, jadi di samping kesuksesan film Jumbo ini memang perlu kita jadi semacam pertanyaan besar ya. Kenapa harus ada berbau hantu di sana untuk disampaikan gitu ya? Film karena gini, anak-anak itu kan tidak boleh diberikan sisi sesuatu yang membuat mereka itu akan eh, sesuatu yang menurutnya sebenarnya nggak ada di dunia ini gitu ya. Tidak terlihat sehingga mereka tidak mudah ditakuti dari kecil. Tapi ketika dihadirkan tentang film hantu, kemudian seakan-akan Jumbo dan kawan-kawan ini berkolaborasi dengan hantu, artinya gini, uh, sisi lain itu kan film ini diselenggarakan mulai dari Pekan Idul Fitri ya. Kalau nggak salah Pekan Idul Fitri seminggu sebelum Idul Fitri film ini dilempar ke publik. Eh, Masyarakat kita itu kan ditekankan sisi religiositasnya, tapi kenapa harus ada sisi perfilman bahasa hantu di sana? Sementara dalam logika Islam, hantu dan manusia, setan dan manusia ini dua alam yang berbeda. Dia punya wilayah masing-masing gitu. Kalau anak ini diselonjorkan dengan bahasa-bahasa begitu, maka otomatis mereka punya imajinasi yang salah tentang hantu, tentang setan. Padahal menurut kita di dalam Islam, setan dan manusia itu dunia yang tidak bisa uh, bercampur ya. Jadi ja, jadi kalau pesan guru kita, ulama kita kan gini, uh, kita tuh tidak boleh bergaul dengan jin meskipun dia seorang muslim ya. Jin muslim meskipun dia seorang muslim ya. Tidak boleh meminta bantuan kepada jin meskipun dia jin seorang muslim sekalipun. Karena ini sesuatu yang berbeda karena wilayah bantu membantu itu sudah selesai masanya ketika masa Nabi Sulaiman ya. Ya, sekarang masa yang perlu kita gaungkan adalah bagaimana konsepan Jumbo ke depan itu lebih ke arah menyadarkan konsep eh, kekuatan iman. Karena kan ini penyelenggaraan Jumbo ini memanfaatkan momen hari raya ya, dan libur yang cukup panjang gitu. Dan maka wajar ketika film ini banyak ditonton gitu. Satu sisi dia bisa dinikmati oleh banyak kalangan gitu. Yang kedua waktunya pas. Yang ketiga film ini mungkin bagi sebagian orang tua tidak berbahaya dalam arti kata tidak ada unsur-unsur percintaan yang biasanya ada di film-film dewasa gitu. Memang kita lihat tidak ada bahasa yang vulgar seperti itu, tapi yang perlu kita eh, pertanyakan tentang sisi itu. Kemudian kedua tentang sisi saya nggak tahu bagaimana peran sutradara atau dari visi sinema ini terkait dengan bagaimana dia mengambil tokoh Jumbo dengan perawakan seperti itu terlepas dari pro kontranya. Tapi setidaknya gini,
uh, menurut saya terkait dengan body shaming itu relatif menurut saya tidak terlampau banyak ya, terlampau besar di Indonesia ini. Yang terjadi itu justru menurut saya adalah ketika bukan perkara body shaming ya, tapi terkait dengan sosial, kehidupan sosial itu yang seringkali terlihat justru ya, karena gini, perkembangan anak-anak zaman sekarang itu kan justru uh, apa uh, kegemukan itu terlihat nyata gitu, karena asupan gizi mereka itu instan, kebanyakan serba instan, sehingga tubuh mereka itu rata-rata gemoy dan tanda kutip gitu ya. Sehingga menurut saya harus diperlihatkan dulu kepada orang tuanya bahwasanya, dan perlu ditekankan, jangan sampai orang menganggap oh anak anak gemuk nggak jadi masalah dong gitu, padahal bisa jadi sisi ini bermasalah ketika anak itu mau kegemukan, karena itu terkait dengan obesitas yang berlebihan, kecil yang sudah gemuk apalagi udah dewasa kan gitu. Nah itu menjadi titik tekannya, kenapa tidak mengambil sisi sosial, kehidupan sosial yang menurut saya lebih banyak terjadi saat ini. Kesenjangan sosial itu terjadi loh ya, bagaimana ada sekolah-sekolah internasional dengan sekolah-sekolah apa nasional, sekolah-sekolah negeri yang basisnya bisa dibahaskan seperti itu, dibandingkan dengan ini bagaimana anak-anak orang kaya hanya berkumpul dengan anak-anak orang kaya, sementara yang miskin yang berkumpul dengan miskin saja gitu. Nah, itu yang menurut saya jauh lebih lebih bisa diterima oleh akal sehat kita. Bagaimana kondisi film Jumbo edisi berikutnya gitu ya, bisa menaruh banyak nilai Islami kalau mungkin, dan memang harusnya diperlukan untuk betul-betul kontennya anak-anak, sehingga itu bisa dinikmati betul oleh anak-anak, bukan uh, menjadikan anak-anak jadi tameng sebagai bagian dari film animasi itu sendiri gitu. Iya, Bung Rizky, ada yang menarik di film Jumbo ini tentang bagaimana anak-anak di film itu memproses perasaan duka mereka, kemudian bangkit dari dari kedukaan itu, bangkit dari sebuah perasaan yang harusnya nggak anak-anak miliki gitu. Nah, kalau saya lihat ini memang kayaknya ngadaptasi dari film Up gitu ya, film Up, kakak-kakak yang ya dia punya rumah terbang diikati sama balon itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini mungkin kedepannya masukan buat animator, animator dan mungkin para pelaku sinema di Indonesia. Kita butuh memang film buat anak-anak karena memang kita kan sedang menuju Indonesia emas, bukan Indonesia yang cemas gitu ya. Nah, kedepannya ya, karena ini kan sudah ada kritik ya. Masukan apa buat jumbo-jumbo, jumbo-jumbo yang akan lahir dari fenomena ini? Karena pastinya sebuah fenomena akan diikuti dengan fenomena-fenomena yang lain. Ya. Ada KKN di Desa Penari, lalu ada film hantu-hantu yang lain. Nah, ini ada Jumbo, pastinya akan ada sinema-sinema, produk-produk film yang serupa dengan ini. Ya, menurut Bung Rizky awal gimana? Ya, jadi satu titik tekan menurut saya itu adalah bagaimana agar kemasan ini tidak sekedar uh, mencari penonton Hmm. atau mencari penonton sebanyak-banyaknya gitu, tapi harus ada sisi Islamnya yang kuat. Ya. Kenapa saya menyebutkan sisi Islam yang kuat? Karena ini jadi pondasi ketika anak-anak itu tumbuh besar nantinya. Kalau cara penyelesaiannya tadi misalnya masih dengan bahasa-bahasa yang relatif, solusi-solusi yang tidak ada kaitan dengan Islam atau jauh dari nilai Islam, maka anak-anak itu tidak bisa kita harapkan Baldatun apa uh, negeri yang berkah, negeri yang rahmat, negeri yang penuh hidayah ketika rujukannya itu tidak kepada Islam. Karena penting nilainya bukan sekedar ada nilai orang sholat di dalamnya, bukan itu. Film Islam itu bukan ada nilai orang sholat di dalamnya, tapi dari awal sampai akhir ada semuanya, keseluruhan konten itu bersandarkan kepada syariat, sehingga anak-anak itu bisa bisa mengerti bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang
bisa dikaitkan dengan kenapa misalnya eh, apa kita harus berislam, kenapa kita itu harus apa bertepos liro di dalam Islam itu seperti apa gitu ya, bertoleransi itu seperti apa. Karena pandangan toleransi itu dalam kaidah umum dengan kaidah Islam itu berbeda gitu loh. Kalau toleransi dalam kaidah umum itu ya ikut merayakan ajaran orang agama yang lain. Sementara di dalam Islam toleransi itu tidak 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 ikut ajaran orang lain untuk dirayakan gitu ya. Mau persilakan mereka untuk merayakan silakan. Tapi kita tidak boleh merayakan. Itu yang perlu dicatat dan juga bisa menjadi usulan ke depannya gitu. Dan eh, gini, karena gini pangsa pasar ketika film itu akan publis gitu ya, itu kan memanfaatkan waktu libur panjang biasanya ya, anak-anak sekolah atau libur panjang Idul Fitri. Nah, itu yang dimanfaatkan dan jangan sampai momentum-momentum itu dimanfaatkan dengan film-film yang uh, bernilai bagus dan satu sisi tapi tidak ada nilai Islami di sana. Karena masyarakat kita itu pada akhirnya hanya menjadikan tontonan film-film itu gitu ya. Ya, dan pada akhirnya sebagian menjadi tuntunan juga gitu. Kan di film ini gini gitu. Tapi harusnya uh, harus dipahamkan kepada mereka para animator dan juga para filmmaker agar ke depan tuh membuat film-film yang standarnya Islami ya menurut saya tidak melanggar hukum syara, tidak menampilkan perusakan akidah gitu. Itu yang penting sangat gitu. Kalau dijajali tentang cerita-cerita hantu, cerita-cerita horor gitu, menurut saya itu bagaimana anak kita tuh bisa tumbuh besar, tumbuh dengan kesadaran yang tinggi, ya tumbuh dengan optimis, sementara mereka berimajinasi dengan sesuatu yang menurut kita itu melanggar akidah. Bagaimana kita bisa menang menghadapi Jepang ketika menghadapi sepak bola gitu ya. Sementara kita ditonton dengan film-film yang begini gitu loh. Ya, wajar kalau kemarin kalah 6-0 gitu. Ya, karena tadi ya, uh, tidak diberikan kesadaran keberanian untuk menantang sesuatu yang lebih fenomenal lah gitu ya atau scientific lah misalnya bagaimana dulu kan ada film Rico ya dia terkait dengan apa buat buat airplane-nya segala macam penting memang ada bukan sekedar film pakar buat filmnya bukan sekedar kita undang animatornya tapi juga meminta saran kepada asatis itu penting kepada ustadz-ustadz yang memahami syariat agar sekali lagi ustadz yang garis lurus ya, bukan garis simpang gitu. Kalau garis simpang bisa jadi nanti akan ada, oh ya budaya ini masukin semua. Yang itu sangat bertentangan dengan syariat. Menurut saya uh, ke depan para animator, para filmmaker itu baiknya mengkaji Islam dulu agar mereka mengerti bagaimana seni di dalam Islam. Gitu. Itu yang sangat penting sebelum rilis ke publik, mereka perlu penting bermain bagaimana peran di dalam Islam, bagaimana seni membuat film di dalam Islam, bagaimana syariat Islam memandang film itu sendiri supaya tidak melanggar aturan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mas Tama. Iya, luar biasa. Kita sepakat, kita support film Jumbo ini supaya kedepannya lebih baik, ya, lebih bermuatan Islami, lebih membentuk karakter-karakter positif pada diri anak, gitu ya. Karena kita punya PL 2045 Indonesia emas. Jangan sampai nanti Indonesia malah cemas karena lebih takut hantu daripada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sama hantu takut tapi sama Allah nggak takut. Oke, good point. Jadi terima kasih Bung Rizky awal atas pemaparannya dan ya, semoga Bung Rizky sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baiklah para pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita yang jumbo, yang jumbo sangat jumbo sekali. Ya, semoga Anda semua bisa menikmatinya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.
Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.